Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia Marwahayati dengan NIM 2006088, Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Penggunaan Model Problem-Based Learning berbantuan aplikasi WordWall untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa kelas 5 sekolah dasar. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing saya. Yang pertama ada Bapak Profesor Dr. Wahyu Hidayat MPD yang telah memberikan arahan dan bimbingannya kepada saya selama mengerjakan skripsi ini. Kemudian saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Trisna Nugraha MPD yang telah memberikan saran bimbingan kepada saya agar lebih baik lagi dalam penyusunan skripsi ini. Baik, langsung saja ke latar belakang masalah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Namun, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu kondisi ideal yang ada pada penelitian ini. Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan yang harus dikuasai oleh setiap orang agar dapat menghadapi permasalahan, tantangan, kehidupan, dan juga karir di abad 21. Maka dari itu, kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu kemampuan yang harus dikembangkan dalam proses pembelajaran siswa. Kemudian, mata pelajaran matematika dapat merepresentasikan pembentukan critical thinking dalam diri siswa, terutama dalam tahap pemecahan masalah. Matematika yang akan membentuk critical thinking matematis dalam diri siswa. Nah, pelajaran matematika yang didapatkan siswa di sekolah akan menjadi latihan rutin yang dapat mengasah daya kritis mereka. Namun, pada kenyataannya, setelah saya melakukan studi pendahuluan ke salah satu sekolah dasar yang ada di Kecamatan Marga Asih, ditemukan rendahnya kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Kemudian pembelajaran juga masih berfokus kepada guru. Siswa belum terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Kemudian guru juga masih menggunakan model konvensional, yang mana dalam model konvensional itu menggunakan metode ceramah. Metode ceramah dengan hanya guru yang berbicara, kemudian siswa hanya mendengarkan apa yang diucapkan guru, tidak adanya tanya jawab, mengutarakan pendapat gitu. Jadi inilah yang menyebabkan rendahnya kemampuan berpikir kritis matematis siswa itu sendiri. Kurang aktifnya siswa dalam pembelajaran, kurangnya peran siswa dalam pembelajaran, karena dalam pembelajaran konvensional itu sendiri yang masih menggunakan metode ceramah, kemudian pembelajaran juga masih berfokus kepada guru. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, peneliti menggunakan salah satu model pembelajaran, yaitu model pembelajaran problem-based learning, yang mana dalam model pembelajaran ini, pembelajaran tidak hanya berfokus kepada guru, tetapi siswa harus berperan aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian, peneliti juga menggunakan aplikasi WordWall yang ditujukan sebagai alat bantu untuk menyampaikan materi ajar. Dalam penelitian ini, aplikasi WordWall digunakan sebagai kuis dalam pembelajaran. Nah, kuis ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing siswa, meningkatkan keinginan siswa untuk menjawab pertanyaan, dan tentunya untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Aplikasi WordWall ini merupakan aplikasi yang sangat menarik untuk digunakan di dalam kelas, karena ketika kuis menggunakan aplikasi WordWall ini, siswa tidak akan terasa mereka itu sedang kuis gitu. Mereka terasa sedang bermain game, karena memang
banyak sekali fitur permainan yang ada dalam aplikasi Wordwall ini. Banyak fitur-fitur seperti mencocokkan, membuka kotak, kartu acak, mengkategorikan, menemukan jodoh, mencocokkan jodoh, dan juga menemukan kata hilang. Nah, ini dapat digunakan untuk menarik keinginan siswa untuk menjawab pertanyaan. Setelah peneliti mengetahui kondisi nyata yang ada di lapangan, peneliti merumuskan permasalahan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu bagaimana efektivitas penerapan dari model problem-based learning berbantuan aplikasi Wordwall pada pembelajaran kelas 5 sekolah dasar, dilihat dari peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa, ketuntasan belajarnya, kemudian aktivitas belajar, peningkatan aktivitas belajar siswa. Kemudian yang kedua, bagaimana proses penerapan model problem-based learning berbantuan aplikasi Wordwall pada pembelajaran kelas 5 sekolah dasar. Yang ketiga, kendala apa saja yang dihadapi oleh guru dan siswa pada saat menerapkan model pembelajaran problem-based learning berbantuan aplikasi Wordwall pada kelas 5 sekolah dasar. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui efektivitas dari penerapan model problem-based learning berbantuan aplikasi Wordwall yang dilihat dari peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa, ketuntasan belajar, dan juga peningkatan aktivitas belajar siswa. Kemudian yang kedua untuk mengetahui bagaimana proses penerapan model problem-based learning berbantuan aplikasi Wordwall. Kemudian yang ketiga untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dirasakan oleh guru dan siswa pada saat menerapkan model pembelajaran problem-based learning berbantuan aplikasi Wordwall. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mixed method. Mixed method merupakan metode penelitian yang mencampur antara kuantitatif dan juga kualitatif. Pada mixed method terdapat beberapa desain yang salah satunya digunakan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu desain di explanatory sequential. Pada desain di explanatory sequential itu melakukan penelitian menggunakan kuantitatif terlebih dahulu, kemudian setelah itu diikuti oleh kualitatif untuk memperjelas hasil yang dihasilkan oleh data kuantitatif. Kemudian, pada saat proses pengumpulan data kuantitatif, peneliti menggunakan desain one group pretest posttest. Seperti dapat terlihat pada layar OXO. O yang pertama merupakan pretest. Pretest dilakukan oleh peneliti sebelum dilakukannya pembelajaran menggunakan model problem-based learning berbantuan aplikasi Wordwall. Nah, kemudian X-nya adalah perlakuan. Perlakuan ini diartikan sebagai pembelajaran menggunakan model problem-based learning berbantuan aplikasi Wordwall. Nah, kemudian O yang kedua itu merupakan post-test. Post-test ini merupakan tes yang dilakukan setelah dilakukannya pembelajaran menggunakan model problem-based learning berbantuan aplikasi Wordwall. Nah, jadi pretest dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa sebelum melakukan pembelajaran menggunakan problem-based learning berbantuan aplikasi Wordwall. Nah, kemudian post-test itu dilakukan untuk mengetahui kemampuan setelah siswa melakukan pembelajaran menggunakan model problem-based learning berbantuan aplikasi Wordwall. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu instrumen tes dan juga instrumen non-tes. Instrumen tes itu berkenaan dengan kemampuan berpikir kritis matematis siswa sekolah dasar. Tes digunakan saat pretest, kemudian juga pada saat post-test.
Nah, yang kedua ada instrumen non-test. Instrumen non-test terbagi menjadi 3 yang digunakan oleh peneliti, yaitu yang pertama angket, kemudian yang kedua observasi, yang ketiga adalah wawancara. Nah, angket digunakan untuk mengetahui respon dan juga kendala secara umum yang dirasakan oleh guru dan siswa. Kemudian yang kedua observasi digunakan untuk mengetahui proses penerapan model problem based learning berbantuan aplikasi Wordwall. Kemudian observasi siswa juga ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar peningkatan aktivitas belajar mereka. Kemudian yang ketiga ada wawancara. Wawancara ini dilakukan kepada guru dan siswa untuk mengetahui kendala apa saja yang mereka rasakan selama proses pembelajaran menggunakan model problem based learning berbantuan aplikasi Wordwall. Hanya saja perbedaannya pada wawancara ini, kendala-kendala yang mereka rasakan itu bisa dijelaskan secara lebih detail. Subjek pada penelitian ini yaitu siswa kelas 5 SDN Darah Ulin yang berjumlah 30 orang yang terdiri dari 17 siswa perempuan dan 13 siswa laki-laki. Kemudian lokasi pada penelitian ini yaitu SDN Darah Ulin yang beralamat di Jalan Darah Ulin RW 7, Desa Tanjung, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kemudian saya akan membahas mengenai hasil penelitian. Ada 3 hasil penelitian, yaitu yang pertama efektivitas, yang kedua proses penerapan, dan yang ketiga adalah kendala. Yang pertama yaitu efektivitas. Ada atau tidaknya efektivitas dapat dilihat dari yang pertama peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa, yang kedua ketuntasan belajar siswa, kemudian yang ketiga peningkatan aktivitas belajar siswa. Aspek yang pertama yaitu peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis. Untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan atau tidak, peneliti melakukan uji normalitas, uji perbedaan rata, uji N-gain, dan juga uji Cohen. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas dilakukan peneliti untuk mengetahui apakah data hasil pretest dan posttest berdistribusi normal atau tidak. Nah, kemudian setelah terbukti bahwa data tersebut normal, peneliti melakukan uji perbedaan rata. Perbedaan rata ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis sebelum dan sesudah menggunakan model problem based learning berbantuan aplikasi Wordwall. Nah, kemudian setelah diketahui terdapat perbedaan rata, dilakukanlah uji N-gain. Nah, uji N-gain ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis atau tidak. Nah, setelah terbukti memiliki peningkatan, peneliti melakukan uji Cohen. Uji Cohen ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar peningkatan yang didapatkan setelah menggunakan model problem based learning berbantuan aplikasi Wordwall untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa sekolah dasar kelas 5. Yang pertama, peneliti melakukan uji normalitas. Berdasarkan tabel dapat terlihat bahwa pada pretest memperoleh nilai signifikansi 0,477. Kemudian pada posttest memperoleh nilai signifikansi 0,093, yang mana kedua nilai tersebut lebih besar daripada 0,05. Sehingga data pretest dan posttest dapat dinyatakan berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, peneliti melakukan uji perbedaan rata. Uji perbedaan rata yang diperoleh oleh peneliti seperti dapat dilihat pada tabel, Sig-to-Toilet-nya memperoleh nilai sebesar 0,000, sehingga nilai tersebut
dinyatakan lebih kecil daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Kemudian yang ketiga, peneliti melakukan uji NGen untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan atau tidak. Nah, hasil yang diperoleh oleh peneliti dapat terlihat pada tabel, yaitu memperoleh nilai rata-rata NGen sebesar 0,64. Nah, artinya terdapat peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis. Nah, 0,64 ini termasuk ke dalam kategori sedang. Kemudian peneliti melakukan uji Cohen. Uji Cohen dilakukan peneliti dengan menghitung seperti pada layar. Nah, hasil yang diperoleh oleh peneliti yaitu sebesar 1,59. Nilai 1,59 itu termasuk ke dalam kategori sangat besar. Maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa sangat besar setelah melakukan pembelajaran menggunakan model problem based learning berbantuan aplikasi Wordwall. Kemudian aspek yang kedua yaitu ketuntasan belajar siswa. Nah, peneliti sudah membandingkan nilai pretest dan posttest siswa dengan nilai KKM Matematika kelas 5 di SDN Dara Ulin 01. Setelah diolah, terdapat hasil seperti pada tabel, bahwa pada pretest terdapat 19 orang yang tidak tuntas dan 11 orang yang tuntas. Kemudian pada saat posttest, seluruh siswa yang berjumlah 30 orang dinyatakan tuntas. Aspek yang ketiga yaitu peningkatan aktivitas belajar siswa. Peneliti sudah mengolah hasil observasi siswa yang kemudian didapatkan hasilnya yaitu pada pertemuan pertama siswa aktivitas belajarnya memperoleh nilai sebesar 88%. Kemudian pada pertemuan kedua aktivitas belajar siswa memperoleh nilai sebesar 94%. Kemudian pada hari ketiga aktivitas belajar siswa memperoleh nilai sebesar 100%. Nah, dapat disimpulkan dari pertemuan ke-1, kedua, dan ketiga terdapat peningkatan. Dari pertemuan 1 ke pertemuan 2 terdapat peningkatan. Kemudian dari pertemuan 2 ke pertemuan 3 juga mengalami peningkatan. Setelah dilihat dari 3 aspek, yang pertama peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis, kemudian yang kedua ketuntasan belajar, dan yang ketiga peningkatan aktivitas belajar siswa, dapat disimpulkan bahwa setelah bahwa terdapat efektivitas penerapan model problem based learning berbantuan aplikasi Wordwall untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa kelas 5 sekolah dasar. Kemudian hasil penelitian yang kedua yaitu berkenaan dengan proses penerapan model problem based learning berbantuan aplikasi Wordwall. Nah, pada proses penerapan model PBL terdapat 5 tahapan. Tahap pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Pada tahap ini, guru memberikan sebuah permasalahan untuk dapat dipecahkan oleh peserta didik. Tahap kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik. Pada tahap ini, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang pada satu kelompoknya terdiri dari 4 sampai 5 orang. Pada penelitian ini, peneliti membagi menjadi 6 kelompok yang satu kelompoknya itu terdiri dari 5 orang siswa. Nah, setelah siswa dikelompokkan, guru membagikan lembar kerja peserta didik yang di dalamnya memuat beberapa masalah yang harus diselesaikan secara bersama-sama.
Tahap ketiga yaitu membimbing penyelidikan kelompok. Setelah guru membagikan lembar kerja peserta didik yang di dalamnya terdapat masalah yang harus dipecahkan oleh mereka, sehingga mereka harus melakukan penyelidikan. Pada tahap ini, guru membimbing siswa, memberikan arahan, dan juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan jika ada hal-hal yang tidak dimengerti. Tahap keempat yaitu mengembangkan atau menyajikan hasil. Setelah siswa mengerjakan lembar kerja peserta didik dan melakukan penyelidikan untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru, kemudian siswa diharuskan untuk melakukan presentasi di depan kelas. Tahap kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi. Setelah siswa presentasi di depan kelas, guru memberikan penguatan materi mengenai hasil penyelidikan yang dilakukan oleh masing-masing kelompok. Yang pertama, saya akan membahas mengenai kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh guru. Berdasarkan hasil angket respon guru memperoleh nilai sebesar 88%. Nah, pada angket respon guru juga terdapat kendala. Nah, untuk menjelaskan kendala secara lebih detail, peneliti melakukan wawancara terhadap guru tersebut dan didapatkan hasil 3 kendala. Yang pertama, guru kesulitan dalam mengkondisikan siswa dalam pembelajaran. Guru kesulitan mengkondisikan siswa karena banyaknya siswa dalam satu kelas, yaitu terdiri dari 30 orang. Kemudian yang kedua, guru kesulitan untuk meningkatkan konsentrasi siswa. Nah, konsentrasi siswa ini memerlukan pengkondisian kelas yang juga baik gitu. Karena dalam pengkondisian kelasnya juga kesulitan, maka siswa juga kesulitan untuk dapat konsentrasi karena terganggu oleh siswa yang lain. Kendala yang ketiga yaitu keterbatasan dalam penggunaan alat bantu dalam menayangkan aplikasi Wordwall. Nah, karena aplikasi Wordwall ini harus ditampilkan melalui InFocus, maka guru terkendala karena InFocus yang ada hanya satu. Nah, kemudian di dalam setiap harinya itu sudah dijadwalkan gitu. Semisal di hari Senin untuk kelas berapa, hari Selasa untuk kelas berapa, sehingga guru tidak bisa menggunakan InFocus secara berturut-turut gitu, karena sudah memiliki jadwal yang ditentukan. Yang kedua, saya akan membahas mengenai kendala yang dirasakan oleh siswa. Berdasarkan angket respon siswa, didapatkan hasil 87%. Nah, pada angket siswa juga didapatkan kendala gitu. Nah, kemudian untuk mengetahui kendala tersebut secara detail, peneliti melakukan wawancara terhadap 3 siswa. 3 siswa ini diambil sebagai sampel untuk mewakili 30 orang siswa. 1 orang siswa dipilih berdasarkan nilai paling tinggi, kemudian siswa kedua dipilih berdasarkan nilainya yang sedang, dan siswa ketiga dipilih berdasarkan nilainya yang rendah, yang terendah. Hasil wawancara yang didapatkan peneliti yaitu yang pertama, siswa kesulitan dalam mengerjakan operasi hitung pembagian. Siswa lupa langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan operasi hitung pembagian, apalagi jika angkanya ribuan ataupun puluh ribuan. Kemudian kendala yang kedua yaitu kesulitan dalam menjabarkan soal cerita ke dalam model matematika. Jadi pada saat siswa membaca soal cerita, siswa
tidak langsung paham apa saja yang diketahui dalam soal tersebut, apa yang ditanyakan dalam soal tersebut gitu. Nah, sehingga dalam penyelesaiannya pun siswa tidak paham harus menggunakan rumus yang mana. Kemudian yang ketiga yaitu siswa kesulitan dalam menentukan langkah-langkah penyelesaian soal cerita. Karena siswa yang tidak paham apa saja yang diketahui dalam soal, apa yang ditanyakan dalam soal, sehingga siswa sulit untuk menentukan langkah apa yang harus diambil dalam penyelesaian soal tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, terdapat efektivitas penerapan model pembelajaran problem-based learning berbantuan aplikasi Wordwall untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis yang dilihat dari peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa, ketuntasan belajarnya, dan juga peningkatan aktivitas belajar siswa. Kemudian yang kedua, pada proses penerapan model problem-based learning terdapat penemuan-penemuan, salah satunya yaitu siswa menjadi lebih aktif setelah menggunakan model problem-based learning berbantuan aplikasi Wordwall. Nah, kemudian kesimpulan yang ketiga yaitu terdapat 3 kendala guru dan juga 3 kendala siswa. Kendala guru terdiri dari kesulitan mengkondisikan kelas, kemudian kesulitan mengkondisikan kelas, kemudian kesulitan meningkatkan konsentrasi siswa, dan yang ketiga kesulitan dalam alat bantu atau media untuk menayangkan aplikasi Wordwall. Nah, kemudian kendala yang dirasakan oleh siswa yaitu yang pertama, siswa kesulitan dalam menghitung operasi pembagian. Kemudian yang kedua, siswa kesulitan dalam menjabarkan soal cerita ke dalam model matematika. Dan juga yang terakhir, siswa mengalami kesulitan dalam menentukan langkah-langkah penyelesaian masalah pada soal cerita. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan terhadap hasil penelitian skripsi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.